Jemaah Haji 2026 dijadwalkan akan menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Madinah pada esok hari Rabu 22 April. Namun pada pukul 6 hari ini, para calon jemaah haji sudah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk melakukan sejumlah pengecekan. Dan seperti apa kondisi terkini di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, kita bergabung dengan jurnalis NTV, Sela Rizky dan juru kamera Tri Hartanto dari sana. Selamat siang Sela, sejauh ini sudah sampai mana pengecekan yang dilakukan oleh petugas kepada para calon jemaah haji sebelum diberangkatkan besok? Selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Untuk kloter pertama sendiri memang pengecekan segala administrasi maupun juga kesehatan ini sudah rampung dilakukan. Tadi kalau kami lihat begitu ya, di tepat di belakang kami atau di sisi kiri kami, ini adalah tempat pengecekan kesehatan yang mana tadi kalau tidak salah kira-kira yang dilakukan pengecekan dasar seperti tensi, kemudian juga gula darah, dan ditanyakan apakah mereka mengalami rasa atau tidak enak badan. Ini semua dicek di proses pengecekan kesehatan. Selanjutnya mereka menuju ke pengambilan registrasi administrasi, diantaranya seperti mengambil kartu atau nomor kamar, kemudian juga mengambil gelang identitas beserta dengan paspor mereka itu sendiri. Selain itu juga dibagikan kartu aplikasi nusuk yang memang biasanya ini baru dibagikan saat mereka berada di hotel di Madinah, namun saat ini dibagikan di asrama haji, di setiap tempat asrama haji itu sendiri. Kalau di tempat kami saat ini berada di asrama haji embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan nantinya juga mereka diberikan uang karu-karom dan juga living cost, yang mana living cost-nya masih sama sebanyak 750 rial atau setara dengan 3,4 juta rupiah. Dan Helmut, untuk kloter pertama ini mereka sudah mulai masuk ke asrama haji Pondok Gede pada pukul 7 pagi tadi, dan nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci ini pada tanggal 22 April esok pada dini hari nanti sekitar pukul 00.45 menggunakan maskapai Garuda. Namun untuk berangkat dari lokasi kami berada saat ini akan diberangkatkan pada pukul 19.30. Informasi awalnya mereka akan diberangkatkan seusai maghrib atau sekitar pukul 6. Namun data terbaru yang kami dapatkan, mereka akan mulai diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 19.30. Tercatat sebanyak 389 jemaah untuk di kloter pertama ini, dengan total mencapai 393 bersama dengan petugas dari PPH itu sendiri, dan tercatat juga ada sebanyak 82 lansia untuk kloter pertama. Sementara itu untuk di kloter kedua ini akan mulai masuk sebentar lagi atau pada pukul 1 siang masuk ke asrama haji dan akan diberangkatkan esok hari pada tanggal 22 April pukul 8.55 dengan menggunakan maskapai Saudi Airlines. Untuk total jemaahnya ini sebanyak 400. Untuk calon jemaahnya sendiri ada 441, maksud kami, dengan total bersama dengan para petugas sebanyak 445, dan tercatat ada 95 lansia. Nah, terkait dengan lansia, ini juga dari pihak asrama haji Pondok Gede ini memberikan layanan cepat atau memberikan layanan fast track untuk lansia, perempuan maupun juga disabilitas, yang mana tadi kalau kami pantau mereka didahulukan atau duduk di bagian depan sehingga bisa melakukan registrasi maupun juga sejumlah pengecekan ini lebih awal dan bisa beristirahat di kamar-kamar mereka di kamar asrama haji itu lebih cepat. Selain itu untuk total di embarkasi Jakarta Pondok Gede ini memang nantinya akan melayani sekitar 7.806 jemaah dari 9 kloter selama masa atau selama musim haji ini sendiri. Helmut. Iya, ini tadi Anda mengatakan bahwa ada privilege begitu ya yang diberikan untuk jemaah lansia. Kemudian bagaimana dengan kesiapan para petugas haji atau PPIH di sana? Ya, memang kesiapan para petugas haji ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Mulai dari menyiapkan, kalau di asrama haji sendiri memang menyiapkan sejumlah fasilitas seperti memastikan keadaan kamar yang akan
ditinggali sementara oleh para calon jemaah haji ini dalam kondisi yang baik seperti mengecek fasilitas air maupun AC maupun juga tempat tidur itu dari pantauan kami. Dan untuk di sini kami juga melihat para petugas ini dari tadi cukup baik gitu ya melayani para calon jemaah, apalagi untuk yang lansia dan juga disabilitas. Mereka didampingi secara langsung, diberikan pemahaman, pengertian, apalagi untuk yang lansia yang kesulitan menggunakan aplikasi Nusuk itu sendiri. Sejauh ini kami pantau mereka cukup membantu para calon jemaah. Dan Helmut, dapat kami informasikan juga terkait dengan rangkaiannya. Jadi setelah mereka memasuki asrama haji ini, mereka akan beristirahat sejenak, dan karena sebentar lagi sudah akan memasuki waktu sholat zuhur, maka nanti akan ada sholat berjamaah dan kemudian diberikan penguatan lagi terkait dengan manasik haji, dan juga diberikan sosialisasi mengenai kesehatan dan juga cuaca di Arab Saudi. Kembali diingatkan kepada para calon jemaah ini untuk bisa mengkonsumsi vitamin dan juga makan secara teratur. Meskipun merasa tidak ingin makan, tapi dari petugas penyelenggara ibadah haji ini tetap menekankan untuk bisa mengkonsumsi makanan yang telah diberikan dan tidak menyimpan makanan ini lebih dari 3 jam. Selain itu juga dihimbau untuk memperbanyak minum air putih dan membatasi aktivitas yang berlebihan, terutama untuk ibadah sunnah. Karena kembali diingatkan jangan sampai banyak melakukan aktivitas ibadah sunat, ternyata ibadah wajibnya ini nantinya malah kecapean. Selain itu tetap mengedepankan prioritas kesehatan dan juga keamanan nanti selama menjalankan ibadah haji itu sendiri. Helmut. Baik, tentunya kita harapkan dan doakan para calon jemaah haji dapat melakukan ibadahnya dengan sepenuh hati dan juga dalam keadaan sehat. Terima kasih laporan lengkap Anda. Sela Rizky melaporkan langsung dari Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.